Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami, hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Demi Kristus Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk ke pesta, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih." Bapak, Ibu, Saudara yang berkati oleh Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca. Dan pada saat ini kita membahas tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Tentang perjamuan kawin ini merupakan perumpamaan ketiga dari rangkaian perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, yang hampir mirip dengan perumpamaan ini, yang pertama perjamuan tentang dua orang anak, yang kedua penggarap kebun anggur, dan yang ketiga ini membicarakan tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Perumpamaan tentang perjamuan kawin ini adalah membahas bagaimana hal kerajaan sorga yang diucapkan oleh Yesus Kristus selama terakhir keberadaannya dalam dunia. Melalui perumpamaan ini ada dua pengajaran Tuhan Yesus yang hendak diajarkan kepada kita. Yang pertama, Tuhan memanggil kita untuk masuk ke dalam persekutuan surgawi. Itu yang di ayat yang keempat saya bacakan. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain bahwasanya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan, ternak piaraan itu telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, undangan atau berita itu adalah anugerah. Undangan untuk masuk ke dalam perjamuan surgawi adalah pertanda bahwa Allah mengasihi kita. Dan kita harus bersyukur jika undangan itu disampaikan kepada kita. Lihatlah saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, betapa hati Kristus tertuju kepada kebahagiaan orang-orang, jiwa-jiwa yang malang. Panggilan dan pewartaan Injil diumpamakan sebagai sebuah undangan ke pesta perjamuan. Para tamu yang pertama diundang adalah orang Yahudi, orang-orang yang ingin menangkap Yesus, dan melalui pengajarannya. Dan undangan itu disampaikan kepada orang-orang yang bisa mendengar kabar Injil. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perumpamaan tentang perjamuan kawin ini diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menegaskan kepada kita, manusia yang berdosa, bahwa berkat Allah itu sangat ajaib, tidak terpikir oleh manusia yang berdosa tidak terdapat
dipahami bahwa perumpamaan tentang perjamuan kawin ini diajarkan kepada kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk masuk ke dalam perjamuan surgawi itu. Kita bisa melihat bahwa berkat Tuhan itu sungguh melimpah atas kita. Berkat itu Tuhan itu sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Dan yang poin yang kedua, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, menghargai panggilan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Raja bukan hanya mengundang, tetapi Raja juga memanggil orang-orang untuk masuk, untuk menikmati perjamuan kawin tersebut satu persatu. Tetapi saudara-saudara, sekarang kita melihat orang yang tidak mau datang ke dalam pesta perkawinan itu. Di sini kita lihat tidak mau datang, tidak mengindahkannya, itu yang kelima saya bacakan. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, sebenarnya tidaklah kita menyangka bahwa masuk datang ke dalam perjamuan kawin itu mereka akan minum, mereka akan makan, mereka akan beria-ria. Tetapi mengapa mereka berdalih? Mengapa mereka memiliki alasan? Saya tidak bisa datang ke perjamuan kawin itu karena saya ada yang mengurus ladangnya, ada yang mengurus usahanya. Mengapa mereka berdalih? Coba kita lihat dalam pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, kita lihat diri kita. Kita masing-masing sudah berapa lama kita mendengar undangan Tuhan yang memanggil kita dengan perantaran perkabaran Injilnya. Seperti firman Tuhan berkata di Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi." Firman Tuhan ini dengan jelas dikatakan kepada kita bahwa siapa yang datang kepadaku tidak akan haus dan tidak akan lapar lagi. Tetapi kita sebagai orang percaya kadang lupa. Kita lupa kita mengharapkan kepada Tuhan, kita lupa untuk percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini kepada orang-orang yang perumpamaan tentang perjamuan kawin ini. Ada orang yang mengurus ladangnya, ada yang mengurus usahanya. Begitu juga dengan kita. Ketika Tuhan telah memanggil kita melalui pengabaran Injilnya, terkadang kita lupa. Sekalipun berita Injil itu merdu kedengarannya, tetapi seringkali kita orang yang keras hati tersebut sama seperti orang-orang yang keras hati yang tidak mau mendatang ke dalam perjamuan kawin tersebut. Sekalipun berkat melimpah di dalamnya, kita sering menolak anugerah Yesus yang telah diberikannya kepada manusia dengan cuma-cuma dan rela hati. Tidaklah sedikit orang yang telah diberikan anugerah itu menolaknya. Orang-orang yang diundang itu menolak undangan atau menolak perjamuan raja yang berbudi dan berbaik hati itu. Dan di sini ada orang yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Di sini mereka mencari alasan, mereka menghindar dari pesta perkawinan tersebut. Ada yang membunuh hamba-hambanya. Kasih Allah yang telah dinyatakan melalui Yesus Kristus untuk memanggil manusia melalui menuju keselamatan Tuhan tidak serta-merta membuat manusia percaya kepada Tuhan. Bahkan terang-terangan para pemimpin agama Yahudi menolak Yesus. Sikap ini orang-orang tadi yang mengatakan bahwa saya bekerja, mengurus ladangnya, usahanya, sikap yang ditunjukkan di sini adalah sikap yang mencintai hal duniawi daripada keselamatan jiwanya sendiri. Contoh ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Contoh ini sering kita jumpai dalam kehidupan berjemaat. Yang pertama, orang tidak mau datang ke gereja karena dia tidak menyukai pelayan tersebut. Sebenarnya masalah itu bukan terletak pada pelayannya, tetapi masalah itu terletak pada diri kita sendiri yang mempertahankan ego kita. Terletak pada diri kita sendiri yang tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan menyalahkan pelayan, jangan menyalahkan orang yang Anda tidak suka. Koreksi diri kita sendiri. Sebenarnya masalah itu terletak pada diri kita dan bukan kepada orang lain. Dan yang contoh yang kedua, yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang ada dalam diri kita bukan orang lain. Yang kedua adalah ngapain datang ke gereja nggak ada yang kita dapat. Ada orang mengatakan seperti tidak mau datang ke gereja. Mereka menganggap bahwa kedekatan bersama dengan Tuhan, persekutuan bersama dengan Tuhan merupakan hal yang merugikan. Yang ketiga, sibuk bekerja, sibuk, mencari uang tidak sadar
Please conscientious. Nothing God, you cannot anything. Tanpa Tuhan kamu tidak berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kamu tidak bisa melakukan apapun. Uang, harta yang kamu miliki, pekerjaan yang kamu miliki, tenaga yang kamu miliki untuk melakukan pekerjaan itu, sadar bahwa semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Tanpa Tuhan kamu tidak dapat apa-apa. Dan yang kedua, undangan yang tidak memakai pakaian pesta. Itu yang terambil yang terdapat di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 13. Kita baca. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dicampak kalau orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan ketak gigi." Orang yang tidak memakai pakaian pesta ini adalah orang yang tidak menghargai orang yang dapat saja datang ke dalam pesta perkawinan raja. Semua yang disebut adalah orang yang memakai pakaian pesta. Pakaian pesta disediakan oleh raja agar orang datang ke dalam pesta tersebut agar dapat menyembunyikan status sosialnya. Status sosialnya misalnya orang yang miskin, orang yang menderita. Pakaian itu bersih dan putih. Menurut kebudayaan orang timur, bahwa melambangkan sukacita dan kebahagiaan. Begitu juga dengan Allah. Allah menyediakan dan memberikan pakaian kepada umatnya yang melambangkan kebenaran. Allah memberikan pakaian kebenaran bahwa dosa kita telah diampuni dan Dia adalah anggota keluarga Allah, yaitu Kristus. Seperti ada perumpamaan yaitu anak yang hilang, di mana dia datang kepada bapaknya dan dia mengakui segala dosanya, dan pada saat itu bapaknya mengenakan dia jubah yang terbaik bagi anaknya. Tandanya bahwa dosa anaknya telah diampuni oleh bapaknya. Itu yang terdapat di Lukas pasal 15 ayat 22. Demikian juga Allah menginginkan kita datang ke pesta anaknya dan mengadakan pakaian putih yang melambangkan pertobatan, pengampunan, dan kebenaran. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak yang mengira bahwa dibaptis telah menjadi anggota gereja, telah diselamatkan, tidak perlu melangkah lebih jauh lagi untuk mendapatkan kesucian dan hidup dalam kekudusan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dibaptis hanyalah tanda bahwa kita telah mengikuti iman kepada Yesus. Tetapi kalau tidak memperlihatkan hidup yang kudus dan tulus, akan mudah ke dalam terjerumus ke dalam dosa dan pelanggaran. Ada dua hal yang sama sekali yang tidak diizinkan oleh Yesus kepada kita. Yang sama sekali yang tidak diizinkan. Yang pertama, menolak, dan yang kedua, mengabaikan undangan dan anugerahnya. Orang-orang mengakui bahwa dirinya adalah orang Kristen, tetapi tingkah laku perkataan tidak tampak orang Kristen atau taat kepada Tuhan tidak sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Perhatikanlah apa yang telah dialami oleh hamba-hamba raja itu, di mana mereka telah diundang dan makanan dan minuman telah tersedia, tetapi mereka menolaknya. Saudara yang terkasih, marilah kita sekalian bersyukur kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang berdosa, telah diundangnya memperoleh anugerah keselamatan. Itu demikian yang kekal demi iman kita yang teguh dan abadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang menjadi kesimpulan bagi kita saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, panggilan mengikut Yesus menuntut kesungguhan dengan sepenuh hati untuk hidup dalam panggilannya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terpilih di antara orang yang terpanggil, dengan kesungguhan menerima panggilannya kepada sukacita yang abadi. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mengikuti panggilan Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau demi Kristus Yesus. Haleluya. Amin.